Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini di channel YouTube Bapak tentang pembahasan kisi-kisi soal mata pelajaran akidah akhlak kelas 1. Dimana pada kelas 1 ini, di semester 2 ini, kita kemarin telah mempelajari dua bab. Bab pertama yaitu bab 4, pola hidup sehat dan bersih, dan bab kedua yaitu bab 5, adab mandi dan berpakaian. Pada bab 4 ini kita lebih banyak membahas tentang pola hidup sehat dan bersih, yaitu bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat tidur, dengan cara yang telah Nabi contohkan kepada kita. Beberapa contoh yang telah kita pelajari kemarin yaitu Nabi selalu makan dan minum teratur dan tidak berlebih-lebihan. Jadi Nabi itu makan ketika sudah terasa lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Kemudian Nabi juga sering berpuasa. Kemudian Nabi juga rajin berolahraga, tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Tentunya kalau kita lebih cepat tidur, pasti kita lebih awal bangun. Kemudian Nabi itu orangnya sangat penyabar, tidak cepat marah. Dan yang terakhir, Nabi paling suka bersilaturahmi, datang ke tempat saudara, ke tempat kerabat, tempat teman, itu Nabi paling suka. Menjaga kesehatan lebih penting karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi pada lembar yang ini Anda diingat-ingat 6 sifat atau perilaku yang Nabi contohkan: makan dan minum teratur, sering berpuasa, rajin olahraga, tidur lebih cepat, bangun lebih awal, tidak cepat marah-marah, dan yang terakhir suka bersilaturahmi. Itu diingat. Kemudian nanti yang ditanyakan biasanya adalah sebutkan, atau di bawah ini adalah contoh yang Nabi contohkan. Nanti kalau ada pilihan di bawah itu yang tidak ada dari 6 ini, berarti itu yang sah, itu yang salah. Atau mungkin nanti jawabannya dua-duanya salah, kemudian Anda cari aja yang jawabannya yang benar, yang ada dalam 6 contoh tersebut. Kemudian yang biasanya akan ditanyakan adalah bagaimana cara kita membersihkan anggota badan, yaitu di situ ada menggosok gigi, memotong kuku, dan mandi. Nah, menggosok gigi dan mandi ini biasanya juga akan ditanyakan berapa kali biasanya normalnya menggosok gigi dan mandi dalam satu hari, ya. Kalau normal kan biasanya ada dua kali, pagi dan sore. Jarang orang mandi sampai 3-4 kali, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kebersihan di rumah, yaitu dengan cara membersihkan kamar tidur, membersihkan ruang tamu, membersihkan ruang makan. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan atau menjaga kebersihan di sekolah. Menjaga kebersihan di sekolah dapat dilakukan dengan cara tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret dinding, membantu piket kelas, tidak membuang sampah di halaman sekolah, juga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Caranya yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan tempat-tempat umum seperti masjid, mushola, pasar, terminal, dan tempat-tempat wisata. Jangan sampai kita berkunjung ke sana kemudian kita meninggalkan jejak-jejak, yaitu sampah-sampah yang berserakan. Kita harus mampu membawanya dan membuangnya di tempat sampah yang telah tersedia, demi menjaga tempat-tempat itu supaya tetap bersih dan asri. Ada juga sikap untuk menjaga kebersihan hati. Jadi selain kebersihan fisik, kita juga harus selalu menjaga kebersihan hati, yaitu dengan cara
selalu berpikir positif, jangan suka berprasangka buruk, kemudian selalu berbuat jujur, berbicara yang baik, dan tidak suka menyakiti hati orang lain, menyayangi orang lain, jangan membenci, dan membersihkan hati dengan selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian kemarin kita juga sudah pernah latihan mencocokkan daripada pertanyaan dan jawaban yang ada di kolom sebelah kanan, dimana pertanyaan ini ada 10 soal, namun mungkin yang akan Bapak ambil sekitar 8 soal aja, yang gambar tidak Bapak ambil. Jadi Anda baca-baca lagi yang sudah pernah kita latih itu di buku latihannya itu. Berwudu adalah salah satu cara menjaga kesehatan apa, menjaga kebugaran tubuh dilakukan dengan cara bagaimana. Nabi Muhammad mengajarkan untuk selalu berpuasa agar tubuh menjadi apa. Itu jawabannya kan ada di sebelah kanan itu. Kemarin juga sudah pernah kita kerjakan. Nah ini dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi. Insya Allah ini akan Bapak ambil 8 soal untuk masuk ke dalam soal ujian semester akhir ya. Lanjut kita masuk ke bab 5, adab mandi dan berpakaian. Dalam agama Islam diatur adab mandi dan adab berpakaian. Kita masuk adab mandi dulu. Kita setiap hari pasti kita masuk ke kamar mandi kan, untuk mandi ataupun untuk istinja ataupun untuk bersuci. Maka kemarin kita juga sudah menghafalkan doa masuk dan doa keluar dari kamar mandi. Meskipun belum disetorkan, namun Bapak minta hafalkanlah itu, kan itu adalah bekal untuk Ananda selama-lamanya sampai Ananda tua nanti. Kemudian adab-adab masuk dan keluar kamar mandi juga kemarin sudah kita contohkan, bahwa masuk ke kamar mandi itu masuknya menggunakan kaki kiri dulu, kemudian membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Sedangkan kalau keluar dari WC mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa'afani. Jadi yang perlu Ananda ingat-ingat adalah masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu jangan kebalik-balik ya. Adab selanjutnya yaitu ketika kita membasuh-basuh kotoran, sebaiknya kita menggunakan tangan yang kiri. Kemudian kita berusaha untuk mandi sendiri, jangan dibantu orang tua lagi, dan menggunakan sabun dan sampo untuk ketika mandi supaya minyak-minyak yang ada di badan kita ikut lepas. Sikat gigi itu 2 kali sehari dan jangan tergesa-gesa, betul-betul diperhatikan sela-sela giginya. Kemudian menghemat air, jangan sampai airnya dibiarkan terbuang-buang. Kita ingat bahwa negara-negara lain yang krisis air itu sulit sekali mendapatkan air, makanya kita tidak boleh membuang-buang air. Juga tidak membawa mainan ke dalam kamar mandi, tidak berbicara atau bernyanyi di kamar mandi, juga tidak boleh untuk membaca ayat suci Al-Quran di kamar mandi. Tidak membuang sampah di kamar mandi, nanti akan tersumbat. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Nah ini posisi klosetnya tolong diperhatikan, jika belum sesuai silahkan disesuaikan. Nah doa masuknya dihafalkan lagi kalau sudah lupa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan jin laki-laki atau syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian keluar WC kaki kanan dan membaca doa Alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah membuang kotoran atau penyakit dari badan kami dan telah memberikan kami kesehatan. Sekarang kita masuk ke adab berpakaian. Pakaian adalah cerminan kepribadian kita. Oleh karena itu, pakaian yang digunakan hendaklah yang sopan, menutup aurat, dan tidak berlebih-lebihan. Memakai pakaian hendaknya diawali dengan membaca doa atau bismillah minimal. Kemudian didahulukan bagian anggota tubuh sebelah kanan, baru dilanjutkan dengan anggota tubuh bagian sebelah kiri. Memakai pakaian yang bersih dan rapi, kalau bisa wangi, ya wangi.
memakai pakaian yang sesuai ukuran tubuh, tidak boleh pakai pakaian kakaknya atau pakaian orang tuanya. Laki-laki tidak memakai pakaian yang berbahan sutra, jadi anak-anak laki-laki tidak boleh ya, perempuan boleh. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, juga sebaliknya anak-anak perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Kemudian setelah adab memakai, sekarang adab melepas pakaian. Nah, melepas pakaian itu doanya, kalau nggak hafal alhamdulillah aja, kemudian mendahulukan anggota sebelah kiri, jadi kebalikan daripada sebelah kanan. Waktu memakai kita sebelah kanan, waktu melepas kita sebelah kiri. Kemudian meletakkan pakaiannya di tempat yang, kalau sudah kotor berarti di tempat yang kotor, atau di mesin cuci atau di mana ya. Jadi ini adalah lembar terakhir, dimana kemarin juga sudah kita latihkan di buku latihan. Pernyataan setuju dan tidak setuju ini nanti akan Bapak ambil sebagai soal pilihan ganda dan isian singkat. Pilihan gandanya mungkin nanti bentuk contoh soalnya adalah doa berikut adalah doa. Nah, jadi Anda baca tuh doanya, apakah itu doa masuk WC atau doa keluar WC. Nah, nanti cari jawaban di bawahnya. Kalau doa itu ternyata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, berarti doa apa? Silakan cari jawabannya. Atau kalau doanya ternyata alhamdulillahillazi azhaba 'anil hazza wa 'afani, berarti itu doa apa? Kemudian nanti Bapak mungkin buat pernyataan di situ, masuk WC menggunakan kaki kanan, benar atau salah. Kemudian pilihan jawaban di bawahnya salah, benar, tidak tahu. Paling gitu aja, karena anak-anak kelas 1 gitu aja pertanyaannya ya. Kemudian di bawahnya soal 5 ini juga akan Bapak masukkan ke pilihan ganda dan isian singkat. Kemarin sudah pernah dikerjakan, silakan dibuka lagi buku latihannya ya. Masuk kamar mandi, mendulukan kaki, nah kayak gitu ya. Silakan dibuka lagi. Itu saja untuk kisi-kisi soalnya. Selamat belajar untuk Ananda sekalian, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita hanya mengambil 2 bab dan sudah Bapak arahkan, poin-poinnya yang akan ditanyakan adalah yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian jika memang ternyata ada kendala nanti ketika ujian, silahkan menghubungi Bapak, apakah sakit ataukah masih kurang enak badan dan segala macam ya. Bisa ujian susulan. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.